Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dava Irzani Am, dengan 3 NIM digit terakhir 205. Saya Gama Naufal dengan NIM digit terakhir 015. Saya Klarensi Kesi Pasaribu dengan 3 digit terakhir 113. Saya Kelly Sarani Kusumala dengan 5098. Saya George Manuel dengan NIM 20028. Di sini kami akan membuat contoh menggunakan Disco dan menggunakan dataset yang diberikan di fluxicon.com. Oke, jadi yang pertama itu buka dulu untuk Disco-nya. Nah, di sini jangan lupa siapkan terlebih dahulu untuk datasetnya. Sini karena saya sudah mendapatkan datasetnya, bisa pilih klik yang open file, lalu pilih file datasetnya. Nah, karena ini data file setnya itu yang akan dipilih, maka bisa tinggal klik lalu open. Nah, nanti akan tampil beberapa kolom dan beberapa baris itu sesuai dataset yang tadi yang kita miliki. Nah, setiap kolom itu ada konfigurasinya masing-masing, seperti case ID, start timestamp, lalu complete timestamp, activity, resource, dan role. Ini sebenarnya udah dikonfigurasi secara manual oleh Disco-nya sendiri. Tapi jika menurut kalian belum sesuai, maka bisa konfigurasikan sendiri dengan cara pilih yang tombol bawah ini yang bernama exclude all columns. Nanti semua akan direset dan kalian tinggal pilih konfigurasinya. Seperti ini case ID, kita bisa klik case ID. Lalu untuk timestamp itu menggunakan timestamp. Dan di sini juga ada pattern yaitu atau formatnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga. Jika udah milih, maka tinggal klik use pattern. Nah, di sini juga terdapat complete timestamp, yaitu yang akan konfigurasi dengan timestamp, lalu activity, konfigurasi dengan activity, resource yaitu dengan resource, role itu dengan other. Dan jika udah konfigurasi semuanya, maka kita bisa klik start import. Nah, nanti akan menampilkan peta prosesnya yang dimulai dengan segitiga ke bawah. Nah, di sini itu akan menampilkan aktivitasnya yaitu create purchase request. Itu dapat 608. Nah, di sini juga terdapat angka-angka transaksi antar prosesnya. Nah, di sini tuh terdapat tanda panah yang besar dan warnanya lebih pekat daripada yang lain ini. Nah, itu disebabkan karena terjadinya banyak proses di aktivitas tersebut. Misal ada 374, 234 itu warna dan ketebalan panahnya itu besar, sedangkan yang 11 sama 8 itu kecil. Di digital itu terdapat aktivitas dan patch atau jalur. Nah, jika kita tarik ke bawah, maka akan di sini ada patch. Jika patch kita tarik ke atas, maka akan menampilkan detail transisi antar aktivitas. Kita tarik ke atas, maka akan terdapat detail transisi antar aktivitas yang seperti di peta proses ini. Nah, sekarang akan lanjut ke statistik. Nah, dan pada langkah selanjutnya, kita juga bisa di Disco ini kita bisa melihat statistik dari set data kita. Di sini kita melihat overview-nya. Dengan di bagian bawah itu juga kita bisa lihat ada tabel dari statistik dari kasus-kasusnya, seperti kasus ID, eventnya apa, variannya apa, start tanggal berapa, dan finishnya tanggal berapa, serta ada juga durasi. Nah,
Dan di bagian kanan juga, di bagian kanan grafik, itu juga ada statistik tentang set data yang Anda gunakan. Misalkan pada set data yang kita gunakan, di situ terdapat 9.119 event dan 608 kasus, untuk aktivitasnya ada 24, dan juga ada start. Set data ini dimulai dari 1 Januari 2011 sampai 14 Oktober 2011. Dan di kiri kiri grafik itu juga kita bisa mengelompokkan berdasarkan event overtime, cache varian, dan sebagainya. Itulah ada cache duration juga. Dan pada langkah selanjutnya kita juga bisa memeriksa kasus kita. Di bagian kolom atas tuh ada tombol cache. Kita pencet itu untuk memeriksa kasusnya. Nah, pada tampilan kasus ini kita bisa memilih berdasarkan varian. Nah, di kiri itu varian, ada beberapa varian. Nah, varian ini apa? Serangkaian langkah dari awal hingga akhir. Nah, jika misal nih ada beberapa kasus yang memiliki aktivitas atau proses yang sama dari awal sampai akhir, nah itu berarti kasus tersebut adalah memiliki varian yang sama. Misal kita buka varian 1. Nah, di varian 1 itu terdapat 88 kasus yang merupakan 14,47% dari set data kita. Nah, pada varian 1 dengan cache ID 335 itu aktivitasnya dimulai dari create forecast requisition dan diakhiri dengan pay invoice. Nah, kita bisa mengecek satu-satu untuk menganalisa. Nah, di sini kita temukan juga untuk seperti anomali di varian ketiga. Coba. Ya. Nah, pada varian 3 gitu ini kami menemukan sebuah kesalahan. Di sini hanya terdapat 2 activity dalam kasus ini. Hanya create forecast dan analyze, yang seharusnya aktivitasnya itu sampai ke pembayaran. Jadi di sini terdapat kesalahan dalam set data ini. Tentunya ini akan bermanfaat untuk analisis. Oke, selanjutnya pada langkah ke-6 di sini kita di sini ingin tahu kenapa beberapa kasus dalam proses pembelian ini memakan waktu lebih lama dari target 21 hari. Jadi di sini kita menerapkan filter. Cara menerapkan filter yang pertama itu kita ke menu icon filter yang ada di pojok kiri bawah. Di mana di sini tuh filter ini digunakan untuk membatasi data agar fokus ke area tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan filternya dengan klik to add filter. Lalu kita akan memilih performance. Nah, karena kita tadi ingin membatasi datanya ke 21 hari, maka kita akan mengganti minimum duration-nya ke 21 days. Itu karena satuannya masih hours, kita akan ganti ke days terlebih dahulu. Nah, pada grafiknya di sini dihasilkan bagian birunya ini adalah menunjukkan kasus yang melebihi dari 21 hari. Lalu
kita akan copy and filter. Lalu kita create. Nah, dengan menyimpan filter tadi, kita bisa melihat kembali bahwa ke subset data ini untuk analisis yang lebih dalam. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan menemukan bagian proses mana yang paling banyak menyebabkan keterlambatan atau bottlenecks. Nah, sekarang kita mulai dengan jadi tadi di sini tuh kita hanya melihat proses map dari 15% kasusnya yang membutuhkan 21 hari tadi. Lalu kita akan mengganti frekuensinya itu ke mean duration. Kita akan mengganti ke mean duration. Nah, di sini perbedaannya adalah total duration menunjukkan total penundaan semua kasus, sedangkan mean duration ini memperlihatkan rata-rata waktu per kasus. Yang dimana di situ untuk aktivitas amend request for quotation-nya itu hanya 9, di situ hanya 14,9 days. Tapi setelah itu ada waktu tunggu 14,9 days, yang dimana waktunya itu hanya 9,8 menit. Berarti masalah utamanya itu bukan di waktu kerjanya, tapi di waktu tunggu setelah pekerjaan selesainya. Dan di sini ditegaskan bahwa titik kemacetan itu ada di aktivitas analyze request for quotation-nya. Yang dimana mungkin kemungkinan penyebabnya itu ada di beban kerja tinggi atau kurang sumber daya, ataupun aktivitas ini dianggap tugas prioritas rendah, sehingga dilakukan hanya setiap beberapa minggu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan animate proses. Jadi setelah kita menemukan bottleneck, kita bisa mengaktifkan fitur animasi di Disco. Caranya, kita bisa klik tombol animation, lalu tekan play. Itu ada di bagian bawah. Nah, jadi setiap titik kuning itu akan mewakili satu kasus nyata. Contohnya itu kayak purchase order. Jadi dia itu akan bergerak mengikuti urutan waktu yang sebenarnya dari awal hingga akhir proses. Dengan adanya animasi ini, itu akan membantu kita melihat bagaimana prosesnya itu berjalan secara dinamis. Jadi bukan cuma kayak tahap-tahap secara angka. Jadi kita akan melihat di mana titik-titiknya itu akan menumpuk. Contohnya di sini tuh di analysis request for quotation. Nah, jadi yang bagian yang tadi kita identifikasi sebagai bottleneck pertama itu biasanya titik-titiknya menumpuk di situ. Dengan adanya visualisasi seperti ini akan menjadi sangat mudah dipahami. Jadi kita bisa melihat langsung alur kerjanya itu tersendat di mana dan kita bisa tahu alur mana yang perlu diperbaiki. Mungkin kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya itu compliance check. Ini bisa diaktif dulu. Jadi compliance check itu digunakan untuk
memastikan apakah prosesnya itu sudah berjalan sesuai aturan. Kita ingin melihat dataset penuhnya. Jadi kita itu melihat semua kasusnya, bukan hanya yang lambat. Nah, fokusnya itu ada di bagian akhir proses, yaitu di bagian invoice dan pembayaran. Di situ tuh ada satu langkah wajib, namanya itu release supplier invoice. Di sini itu berfungsi sebagai kontrol anti-fraud dan itu tuh tidak boleh dilewati. Setelah kita lihat di Disco, itu tuh ternyata ada 10 kasus yang langsung lompat dari send invoice ke authorized payment tanpa ngelewatin si release supplier invoice-nya. Jadi untuk memastikan kasus mana saja yang melanggar, kita cukup klik panah jalurnya yang 10. Lalu kita klik filter display. Nah, untuk memastikan setelah itu Disco akan otomatis menyaring hanya kasus-kasus yang mengikuti jalur itu di apply filter. Nah, setelah itu Disco akan otomatis menyaring hanya kasus-kasus yang mengikuti jalur itu, dan di tab case akan muncul daftar 10 case ID yang melanggar. Setelah kita ketahui, selanjutnya kita bisa menindaklanjuti ke unit terkait. Nah, caranya itu dengan memberikan training singkat, update sistem ERP agar step wajibnya nggak bisa dilewati, atau kita bisa buat notifikasi peringatan. Dengan adanya cara ini, kita tuh tidak hanya menemukan masalah performa, tapi kita juga bisa tahu apa saja yang melanggar kebijakan organisasi. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya untuk step ke-10 kita masuk ke bagian tombol yang di sebelah tulisan purchasing example itu, di bagian paling atas ya itu. Kemudian di sebelah kanan akan ada tombol reload. Di sebelah kanan sebelahnya view details akan ada tombol reload. Kemudian di kolom activity kita ubah pengaturannya menjadi other. Ya, itu. Dan di kolom role kita ubah menjadi activity. Kemudian klik untuk start import. Ya, di sini peta proses yang muncul sekarang menunjukkan perpindahan pekerjaan antar peran, fungsi, atau departemen. Yang berarti bukan urutan aktivitas seperti sebelumnya. Kemudian ini membantu untuk mengidentifikasikan ping-pong behavior atau bolak-balik pekerjaan antar tim dan keterlambatan saat perpindahan tanggung jawab. Mungkin sekian dari step 10 yang bisa saya jelaskan. Sekian contoh Disco menggunakan dataset
Example, mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.